melakukan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Murahim MPD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 7 orang dan masing-masing anggota bekerja pada bidangnya masing-masing. Dan kami dari kelompok 11 akan membahas tentang estetika bahasa. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama, ada Pinky Chandra Wijaya dengan NIM A1C021074 sebagai ketua kelompok. Dan saya sendiri, Devi Juniana dengan NIM A1C021062. Azkira Taradiva Fadia Putri dengan NIM A1C021056. Husnul Khotimah dengan NIM A1C021010. Selanjutnya ada Pina Sabila dengan NIM A1C021037. Denda Yupita Husni dengan NIM A1C021005. Yang terakhir, ada Rian Niswan Hafiz dengan NIM A1C019204. Saya Azkira Taradiva Fadia Putri dengan NIM A1C021056 akan menjelaskan mengenai pengertian estetika dan teori estetika. Yang pertama yaitu pengertian estetika. Estetika diartikan sebagai pandangan dari bangsa Yunani dengan tokohnya seperti Plato dan Aristoteles yang memiliki pemikiran bahwa watak, hukum, dan kebiasaan sebagai hal yang bersifat indah. Pemikiran tentang indah biasanya akan nampak pada keindahan yang tersentuh secara indrawi atau disebut sebagai simetria. Dalam pengertian yang terbatas, keindahan hanya tertuju pada benda yang terserap melalui penglihatan, yaitu berupa bentuk dan warna. Pandangan lainnya, keindahan diartikan sebagai estetika murni yang berusaha mengungkapkan pengalaman estetis dari seorang dalam keterkaitannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Estetika juga dapat didefinisikan sebagai suatu susunan bagian dari sesuatu yang mengandung pola. Pola yang berfungsi untuk mempersatukan bagian-bagian tersebut yang mengandung keselarasan dari unsur-unsurnya, sehingga menimbulkan keindahan. Selanjutnya yaitu teori estetika. Berdasarkan sifatnya, teori estetika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Estetika yang bersifat subjektif merupakan keindahan yang ada pada mata yang memandang, sedangkan estetika yang bersifat objektif menempatkan keindahan pada benda yang dilihat. Estetika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Santo Agustinus, mengandung satu kesatuan bentuk. Keindahan tersebut diperoleh dari sebuah pengamatan yang disusun berdasarkan pengadaian yang penilaian. Yang kedua, menurut Herbert Reed, sekumpulan pengamatan yang membentuk sebuah hubungan formal sehingga menciptakan rasa senang. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan, maka dari itu jika seorang pengamat merasakan kesenangan setelah melihat maka akan dikatakan indah. Bahasa. Satu, pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kata bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata bahasa. Definisi bahasa secara umum dapat diartikan sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Sedangkan kajian ilmiah, bahasa disebut sebagai ilmu linguistik. Sedangkan pengertian bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bill Adam,
Bahasa adalah sebuah sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Yang kedua, menurut Wittgenstein, definisi bahasa merupakan suatu bentuk pemikiran yang dapat dipahami, berhubungan dengan realitas, dan memiliki bentuk dan struktur yang logis. Yang ketiga, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan tentang fungsi bahasa. Bahasa memiliki sejumlah fungsi dan tujuan bagi kehidupan manusia. Berikut merupakan beberapa fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, untuk tujuan praktis, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Tentunya, sehari-hari kita berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, dan tentunya juga kita menggunakan bahasa. Yang kedua, untuk tujuan artistik, yaitu manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Nah, bahasa di sini sering digunakan dalam karya puisi, di mana dalam bahasa-bahasa yang digunakan dalam puisi itu merupakan kata-kata yang estetis seperti kata rembulan, kata mentari, dan tentunya memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, alat untuk menyalurkan arti kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang keempat, sebagai alat untuk berpikir. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif atau deduktif. Yang kelima, untuk tujuan pembelajaran, sebagai media dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik itu yang masih berada pada ruang lingkup bahasa itu sendiri ataupun di luar lingkup bahasa, seperti pengetahuan sejarah dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang keenam, sebagai alat kontrol sosial secara menyeluruh. Di sini bahasa digunakan sebagai usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Semua kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat dipersatukan dengan bahasa. Yang ketujuh, sebagai sarana untuk dapat memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain. Maksudnya, di sini kita saat ingin berbicara atau berbicara dengan orang lain, bahkan berbicara pada diri kita sendiri, juga akan menggunakan bahasa itu sendiri, baik itu bahasa daerah, bahasa formal, non-formal, bahkan bahasa isyarat juga. Dan yang kedelapan, sebagai sarana untuk bisa berekspresi. Nah, seperti tadi, bahasa adalah yang digunakan saat berbicara. Begitu juga di sini, bahasa merupakan alat untuk menunjukkan identitas kita sendiri. Dari mana kita berasal, bahkan orang akan langsung tahu dari mana kita berasal saat kita berbicara hanya menggunakan bahasa daerah kita. Estetika bahasa. Penggunaan bahasa baku secara verbal yang lemah lembut, santun, sopan, sistematis, teratur, mudah dipahami, dan lugas belum cukup membudaya. Kesadaran semacam ini mampu membangun nilai-nilai estetika komunikasi interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang bercitra, rasa, dan berjiwa. Selain mengenal kaidah-kaidah baku, juga mengenal perangkat-perangkat pendukung. Perkembangan estetika bahasa Indonesia. Seringnya pengguna bahasa Indonesia kini bercampur dengan bahasa gaul ataupun dengan bahasa daerah serta Inggris, sehingga dalam aplikasinya bahasa Indonesia mengalami pergeseran makna. Hal ini memang tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin maju, banyaknya budaya barat yang masuk serta adanya tren pemakaian kata-kata yang lebih dianggap keren, alih-alih memakai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Estetika bahasa dalam puisi. Estetika bahasa dalam sastra merujuk pada dua hal,
yaitu estetika struktural dan estetika semiotik. Estetika struktural atau puisi diwakili dengan adanya perwujudan nilai puitis yang berhubungan dengan diksi, rima, irama, aliterasi, asonansi, permajasan, enjambemen, dan tipografi. Estetika semiotika berorientasi pada makna dan nilai-nilai yang hendak disampaikan pengarang melalui karya sastra yang diguratnya. Bahasa yang terdapat dalam sastra atau puisi, prosa, fiksi, dan drama, khususnya puisi sebagian besar memuat bahasa-bahasa yang tidak normal. Gaya bahasa dalam puisi seringkali digunakan penyair untuk membuat karyanya menjadi lebih indah. Pilihan kata yang digunakan dalam puisi bebas menentukan puisi terhadap nilai estetikanya. Misalnya saja kata senja. Dalam kerang ilmiah, barangkali kata tersebut dapat mewakilkan sebuah suasana atau waktu yang merupakan gradasi dari siang hari ke malam hari. Akan tetapi, dalam dunia sastra atau puisi, kata senja bisa saja diasosiasikan sebagai pemberian makna usia suatu zat atau benda yang tua renta. Rasa yang termuat dalam suatu kata pun berbeda antara kata yang termuat dalam sastra dan kata yang terdapat dalam karya ilmiah. Misalnya saja racun yang terdapat dalam kalimat racun yang terdapat dalam bisa kobra dapat mematikan mangsanya dalam hitungan detik. Berbeda halnya dengan lirik puisi Si Burung Merak dalam puisinya yang berjudul Kangen. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Dalam lirik puisi tersebut, racun bermakna lebih positif. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan tentang estetika bahasa dari kelompok 11. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.